Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap Ramadan, yaitu pengajian Ramadan. Kitab yang kita baca adalah kitab Misbah. Pada siang hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan pada hari Sabtu. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Al-hadisa muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda. Maka pasukan berkuda tersebut datang membawa seorang laki-laki. Maka mereka mengikat laki-laki tersebut di salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Al-hadisah muttafaqun alaih. Terus asal hadisnya dibaca. Qala syarhu aslul hadisi kama fil Bukhari bisanadihi an Abi Hurairah qala ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Faja'at birajulin min bani Hanifata yuqalu lahu Sumamatu banu Usalin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata penyarah, asal hadis tersebut sebagaimana ada di dalam kitab Bukhari dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah mengutus akan pasukan berkuda ke arah Najd. Maka pasukan tersebut datang membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah. Dikatakan laki-laki itu namanya Sumamah bin Usal. Maka mereka mengikat Usamah bin Usal di salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Maka Nabi keluar menemui dia. Faqala atliku Sumamata. Maka Nabi berkata, lepaskanlah oleh kalian akan Sumamah. Fantolaqa ila nakhlin qaribin minal masjidi fagtasala summa dakhala al masjidah. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Sumamah pergi ke kebun korma yang dekat dari masjid. Lalu Sumamah mandi, kemudian ia masuk ke masjid. Maka ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi hadis ini panjang sebetulnya, ya. Cuman yang dikutip oleh Ibnu Hajar cuman yang munasabah dengan bab aja di masalah masjid. Sebetulnya ini hadis panjang, cerita tentang siapa? Tentang Sumamah bin Usal. Dan kayaknya ini penting juga kita ceritain gitu tentang Sumamah bin Usal, karena tuh tiang masih ada sampai sekarang. Tiang masih ada. Lokasinya kan di masjid, tempat dia diikat. Di Masjid Nabawi itu tiangnya. Tiangnya sih udah baru sekarang dan tiang yang lain, tapi lokasi tempat dia diikat tuh ada tiang Sumamah bin apa? Sumamah bin Usal. Jadinya kan kita ustadz ya, kita umroh seperti ada yang nanya, dia tahu gak nih cerita ini? Akan jadi tahu sekarang. Cerita tentang apa itu? Sumamah bin Usal. Ini di sini di syarahnya itu kita lihat asal hadis ada dalam Sahih Bukhari dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Bahasan Nabi khailan qibala Najdin. Jadi Nabi mengutus pasukan patroli, pasukan berkuda ke arah Najd. Faja'at birajulin min Bani Hanifata yuqalu lahu Sumamah bin Usal. Nah, itu pasukannya pulang bawa tawanan satu. Tawanannya Sumamah bin Usal. Ini Sumamah bin Usal bukan orang main-main, dia pimpinan suku Yamamah. Pimpinannya nih, ya. Sumamah bin Usal. Bahkan dia termasuk salah seorang pemimpin yang dikirimin surat sama Nabi.
Nabi kan kirim ada berapa surat tuh? Ada 8 surat tapi ke Raja Mesir, ya kan, ke Raja Romawi. Iya, iya. Salah satu yang dikirim dia nih, pimpinan Yamamah, Sumamah bin Usal. Nah, Ini bisa ketangkap. dia mau umroh. Oh, umroh. Dia lagi jalan pengen umroh. Dan dia orang benci banget sama Islam. Benci. Pas dia baca itu tuh, didengerin surat Nabi tuh, marah banget dia. Sampai dia ada rencana tuh pengen ngebunuh siapa? Pengen ngebunuh Nabi, cuman gagal terus. Cuma sahabat udah ada beberapa tuh kena sama dia dibunuh gitu. Namanya Sumamah bin Usal. Dia pimpinan Yamamah. Yamamah tuh tempat Musailamah Al-Kadzab tuh, nabi palsu. Sami tuh dari Yamamah juga tuh. Ya. Jadi ini bukan sembarangan, ini bukan orang sembarangan. Pas balik ada yang dibawa oleh-olehnya luar biasa, ditangkepannya Sumamah bin Usal. Padahal dia mau umroh. Jadi wajarnya kok dia ditangkep. Orang dibenci banget sama Islam. Dia nyerang Islam mulu gitu. Jadi wajar kok. Padahal kalau kita pikir orang umroh ngapain ditangkep sih? Kalau kita pikir gitu, jahat banget orang Islam. Enggak. Dia perang, misalnya orang kafir harbi, dia mah kafir yang patut diperangin. Bawa ke masjid. Parobatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Lalu mereka mengikat Sumamah di satu tiang daripada tiang-tiang masjid, diikat di situ. Siapa yang ikat? Robatu, sahabat yang ikat. Berarti Nabi nggak nyuruh. Nabi nggak nyuruh ikat. Mungkin pas dia datang Nabi kagak ada kali, masih di rumahnya kali, begitu. Ya, jadi Nabi nggak. Itu inisiatif ngikat, sahabat yang ikat. Tapi pas Nabi lihat, Nabi biarin. Berarti boleh gitu loh. Kalau misalkan tuh kerjaan-kerjaan nggak benar, Nabi larang, apaan nih orang diikat di masjid? Enggak, diikat di tiang masjid. Belakang berarti. Di depan ntar nggak orang sholat. Berarti tiang yang mana? Berarti kan di sini sawaril masjid. Berarti kalau gitu tiang masjid pada zaman Nabi kagak satu, lumayan apa? Lumayan banyak berarti tiangnya. Fakharaja ilaihin nabiyyu faqala atliku. Nanti dipotong hadisnya nih. Sebenarnya nggak begitu, ya. Jadi pas pertama Nabi lihat tuh di hari pertama, Nabi paranin, tanya gimana kabarnya. Baik, walaupun diikat juga dibilangnya apa? Baik. Sekarang inti maunya gimana? Kata Nabi itu inti maunya gimana? Apa kata Sumamah? Intaktul taktul zadami. Kalau inti bunuh saya nih, ya. Saya ini punya dam gitu, artinya darah saya tuh pasti nanti ada yang nuntut balas. Orang Yamamah pasti bakal jerbu, ya, karena pimpinannya diapain? Wa in tunim syakirin, gitu, ya. Kalau ente misalkan bebasin aja, saya ini orang yang tahu terima kasih. Jadi kalau ente bebasin aja gitu, nggak bakal rugi. Aneh nih syakirin, orangnya tahu berterima kasih. Atau kalau ente minta sesuatu, silakan minta, saya pasti kasih. Berarti 3 tuh, Nabi suruh pilih itu. Pilihan itu, bunuh, bebasin gratis, atau bebasin tapi tidak ada tebusan. Nabi diam aja itu. Man kata Nabi suruh kasih makan, minum, kasih gitu. Ya. Udah selesai itu hari pertama. Hari kedua besokannya paranin lagi Nabi. Gimana? Inti maunya gimana nih? Oh sama kayak kemarin. Sama. Ya. Kalau inti bebasin, aneh orang yang tahu terima kasih. Mulai beda tuh. Hari pertama dia ngomong kalau inti bunuh. Yang pertama dia bunuh dulu. Pas hari yang kedua udah beda. Kalau inti bebasin, iya, saya orang tahu terima kasih. Kalau inti bunuh, saya punya dam. Artinya dam tuh darah yang pasti ada yang nuntut gitu loh. Ya. Yang ketiga inti minta tebusan. Nabi bilang, di satu riwayat tuh saya baca, dia cuma ngasih pilihan satu doang, udah bebasin aja, gitu. Nggak ngasih pilihan 3, tapi di Bukhari tetap 3. Cuman urutannya doang diapain tuh? Dibalikin. Pas hari yang ketiga ya begitu lagi. Pas hari yang ketiga Nabi tanya, gimana deh? Tuntutannya itu lagi, sama ya Rasulullah, sama ya Muhammad, sama kayak kemarin. Begitu lagi. Ada kata Nabi, nah ini baru nyambung kemarin nih, atliku Sumamah, dilepasin aja ya Sumamah. Berarti deh pendiriannya tetap kayak begitu, dilepasin aja. Ternyata di luar dugaan di sini. Pantolako ila nakhlin qoribin minal masjidi pagtasala summa dakhalal masjida faqala asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas Nabi bebasin kirain mau jalan pulang ke sono, kagak. Dia ke tempat ada air di situ. Mandi, dia wudu. Masuk lagi, malah ngapain? Syahadat. Sahadat dia apa? Masuk isi. 3 hari melihat aktivitas Nabi, kaget juga kali itu. Di 3 hari. Atau mungkin Nabi udah tahu kali. Ini orang kemungkinan masuk Islam Ramadan ini, makanya dia apain? Bebasin aja. Atliku, lepasin dia. Begitu. Ya. Syaratnya apa tadi? Kaget dia dulu tadi syaratnya. Enggak, jadi nggak pakai tebusan. Nabi bebasin doang. Jadi Nabi ngambil tunim ala syakirin. Nabi dia tuh kalau inti ngasih kebebasan, saya ini orang yang tahu terima kasih. Ya. Itu tadi tahu terima kasih ya. Iya. Masuk Islam. Keluar dah tuh omongan Nabi itu, omongan Usamah yang populer tuh. La ara wajhan abghadu ilayya min wajhika al yauma wajhuka la ahabul wujuh ilayya. Dulu saya enggak ada wajah yang paling saya benci kecuali wajah engkau. Sejak hari ini wajah engkau adalah wajah yang paling saya suka. Dulu agama Islam agama yang paling saya benci, tapi mulai hari ini agama Islam agama yang paling saya suka. Dulu Madinah kota yang paling saya benci, tapi mulai ini Madinah 3 tuh disebut tuh, wajah Nabi, agama Islam, ame balada. Ini ahabul bilad ilayya. Dan Nabi ya udah, inti kan dulu ditangkap lagi pengen umroh, sekarang inti umroh dah. Kan itu ditangkap lagi pengen umroh kan? Di umroh akhirnya. Kan belum Islam ya? Udah Islam sekarang. Enggak, yang waktu dia ditangkap. Iya kan orang kafir mah orang jahiliyah umroh juga. Umroh kan di zaman Nabi Ibrahim. Cuman penyimpangan, ada penyimpangan caranya. Kayak masuk tuh dia ke Ka'bah di umroh. Orang lihat, wah Sumama, orang terkenal, itu pimpinan, orang kafir Quraisy enggak berkenal. Labbaik Allahumma labbaik Allah sadiq. Nah pas ujungnya kan kalau labaiknya orang kafir musyrik kan beda. Ada tambahan itu illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa mamalak. Itu kan kagak ada. Tentu talbiyahnya orang kafir Quraisy begitu ada tambahannya. Depannya sama, Depannya sama, labaik Allahumma labaik la syarika laka baik. Kan kita selesai itu kan. Innal hamda begitu. Kalau dia kagak la syarika laka baik illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa mamalak. Tuh, ada tambahannya. Nah, dia kan kagak innal hamda wa ni'mat. Loh, ini orang kaget. Talbiyahnya beda ini ya mama. Itu murtad. Itu udah meluk agama yang lain. Tanya itu pembesar-pembesar apa ini? Pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Kata Sumama enggak, saya enggak meluk agama yang lain, tapi saya udah jadi pengikut Nabi Muhammad semua. Bos, saya kan pimpinan ini. Ya. Ini ngapain orang kafir? Membunuh. Bukan membunuh. Dia udah ngomong duluan tuh, kan ini kan pimpinan dari Yamamah tuh. Dia bilang, pokoknya mulai saat ini ekspor gandum dari Yamamah saya stop ke Mekah, kecuali dapat asisi dari Nabi Muhammad. Orang-orang mau Mekah bingung, orang Mekah makanan dari mana? Gandumnya impor dari kampung Yamamah, bosnya dia, presidennya. Dan kan mulai saat ini saya stop, ya. Mau diembargo ke ekonomi berarti saya stop mau ngirim gandum dari Yamamah buat orang-orang Mekah sini, kecuali ente bisa minta asisi ke Nabi Muhammad. Mobil pedang orang kafir Quraisy. Cuman yang setengahnya masih sadar, ya kan kalau dikit dibunuh mana gak ada harapan lagi. Benar-benar di stop kita embargo apaan, gandum benar-benar di stop, ya kan? Benar nggak dikirim. Kesusahan gandum ada di mana? Di Mekah kesusahan gandum. Jadi mau nggak mau orang kafir Quraisy ngemis ke siapa? Ke Rasulullah. Kita saudara. Inti orangnya baik, anaknya baik. Tolong kasih tahu. Habis cuma tolong kirimin gandum dah, kita udah susah banget. Nah, ada Nabi kirim surat lagi ke siapa ini? Iya, Sumama bin Usal. Kirim aja tuh gandum. Ya, kesian. Walau gimana pun dia tuh orang-orang yang ngurusin Baitullah. Ya kan mereka orang kirim. Ini dikirim lagi. Iya, Sumamah bin Usal, luar biasa tuh dia.
Dan terus dia bagus keislamannya. Pas Nabi meninggal, Musailamah Al-Kadzab makin terang-terangan lah gitu kan, dia ngaku Nabi. Nah itu dia kata Rasulullah orangnya Mama diperangin sama siapa? Sama Sumamah diperangin. Jadi di hadis itu yang bisa kita ambil pelajaran apa? Maafin lebih bagus daripada balas dendam. Nabi bisa Nabi bunuh, ya kan? Mungkin Nabi kesel kali karena sahabat ada beberapa dibunuh sama Sumamah, kesel. Bisa aja Nabi balas dendam, dibunuh. Tapi nggak selesai urusan. Ya. Jadi Nabi diapain? Dimaafin. Dan ternyata hasil dari Nabi maafin itu dampaknya gede banget. Ya ternyata manfaat positifnya banyak banget. Kalau Nabi bunuh, Sumamah dibunuh, selesai urusan, kagak. Tapi pasti orang yang Mama balas dendam. Sumamah juga mati kafir. Dibunuh, ya kan? Nah sekarang kalau dia nggak dibunuh, akhirnya ujung-ujungnya dia ngapain? Masuk Islam. Terus yang kedua, dia jadi ngasih tahu penduduk Mekah tuh, kalau pemimpin Yamama udah masuk Islam. Udah jadi pukulan lagi buat orang apa? Buat orang Mekah. Pimpinan itu masuk ke Islam. Nah, jadi pukulan lagi tuh. Ya. Nah, terus di sini bisa juga kita ambil hikmah apa nih? Boleh melepaskan tawanan dengan tanpa apa? Dengan tanpa tebusan. Boleh. Sampai sekarang juga ada tuh istilahnya apa tuh? Grasi, amnesti, abolisi. Jadi boleh aja pemimpin negara tuh ngasih ampun gitu kepada orang yang kriminal tanpa ada perlu penjara, boleh. Ternyata Nabi ngelakuin itu, ya kan orang dibebasin aja dah, nggak pakai bayar apa, nggak pakai bayar tebusan. Terus di sini lagi apa nih? Ini kan kafir, diikat di mana? Di masjid. Berarti boleh kagak? Orang kafir masuk masjid. Nanti orang kafir boleh masuk masjid lah kan. Kita main Bill Clinton masuk Istiqlal gitu ribut. Lady Di masuk gitu ribut begitu. Nah ini ternyata Nabi pernah ngelakuin ini. Itu orang kafir, Sumamah diikat di masjid. Lama lagi diapain? 3 hari. 3 hari diikat di masjid. Padahal kan dia orang kafir. Ya. Mungkin karena dulu belum ada penjara kali ya. Jadi mau taruh di mana lagi tuh orang? Oh, taruh diikat di masjid. Taruh di mana? Rumah kecil. Terus itu. Nah, tapi artinya Nabi nggak. Najis nih. Jadi memang ulama beda pendapat di sini. Ada yang bilang boleh orang kafir, ada yang bilang nggak boleh. Kalau yang bilang boleh ya ini kan ada tuh hadisnya. Kalau ada yang bilang nggak boleh, tapi ya karena ini di luar kan? enggak di dalam masjid. Bukan di tiang luar kan? Bukan tiang dalam. Masjid Nabi mah nggak di luarnya. Luarnya mah ada rumah penduduk. Kalau udah saking mepetnya tuh. Saking mepetnya. Ya. Ini kan masjid yang samping rumah samping nih, tembok nih. Ini rumah-rumah tuh pada berjejer. Nah, ini pintunya kan balik ke masjid. Itu orang kalau pengen keluar rumah pasti lewatin apa? Lewatin masjid. Mau masuk rumah lewatin masjid karena pintunya di sini. Perjalanan. Karena udah saking mepetnya tuh. Sampai akhirnya turun ayat tuh suruh ngapain? Balik Dia suruh putar pintunya. Pintunya jangan ngadep yang masjid ya, pintunya di sini. Jadi inti kalau mau bolak-balik nggak perlu lewat apa? Nggak perlu lewat masjid begitu. Jadi bisa lewat sini. Ada tuh ayatnya di Al-Baqarah kalau nggak salah tuh. Disuruh putar. Jadi jangan lewat masjid. Pintu depan. Iya. Kan nggak enak, saya orang bolak-balik ngapain aja urusannya lewat apa ya? Lewat masjid. Sekarang ada begitu tuh, wakafin masjid, nah rumah yang punya ada di belakang situ. Mobil masuk masjid jadi dia, cakep banget. Mobil lewat masjid jadi cus. Kan kalau Jumatan kepake tuh buat orang jamaah. Ya, jadi ada yang ngebolehin karena berdasarkan hadis ini. Tapi ada lagi yang nggak ngebolehin karena berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Jadi nggak boleh masuk ke masjid karena orang musyrik itu apa? Najis. Nah, tapi ayat itu ngomonginnya
Fala yaqrabul masjidal haram. Ya enggak boleh masuk ke mana? Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Masjid Nabawi boleh. Jangan, masjid yang lain jangan disamain sama masjid apa? Masjidil Haram itu. Ini kalau ulama yang tetap ngebolehin gitu. Ya. Masjidil Haram kan emang kagak boleh. Orang kafir tuh udah nggak boleh masuk ke lingkungan tanah haram, bukan Masjidil Haram tuh. Tanah haram tuh nggak boleh. Makanya waktu tahun berapa itu 79 apa? Yang teroris masuk Bantai. orang lagi haji. Kan tentara Perancis yang masuk. Kopassusnya Perancis. Wah, ribut langsung tuh di dunia Islam tuh. Itu gimana? Saudi ngasih izin tentara orang musyrik masuk ngijak-ngijak tanah haram begitu. Ya habis Arab Saudi siapa tentaranya? Kagak punya. Mas Fahrudin cerita tadi mau pulang umroh, bom, di Jeddah. Kapalnya nggak berangkat tuh Fahrudin ketahan. Waktu pas dapat info, Houthi, wah nyerang, Jeddah dibom. Kan nggak diekspos ke orang-orang gitu. Nah, Fahrudin mati kok ada tentara katanya. Dia tanya tentara mana ya? Tentaranya tentara Arab. Tapi kalau yang jaga istana kerajaan tuh udah tentara elit Amerika tuh. Dia tentara Arab ya, Arab Saudi tentaranya. Mau bisa diandelin. Kagak, udah gemuk-gemuk banget. Kelihatan gelembot-gelembot. Tentara kuda dia. Bagus nih nggak tahu Kopassus. Kalau dia tahu Kopassus tiba ke orang Islam kan. Ya kalau Kopassus kayak orang Islam. Tentara Prancis mah masih orang kafir. Pakai masuk ke Masjidil Haram untuk ngebebasin Sandera tuh. Jadi masalah tuh. Karena sebelumnya orang kafir itu nggak boleh nginjek tanah haram tuh nggak boleh. Ya. Tapi kebanyakan ulama ngebolehin memang, tapi ngebolehin ada catatannya, ada koidnya gitu loh. Jadi ngebolehinnya nggak mutlak, ada catatannya. Ya. Kalau ada orang masuk nih, orang kafir masuk, nggak ada tujuannya, cuma pengen foto-foto doang, Boleh. gitu loh, pengen buat ngebandingin doang, itu nggak boleh. Misalkan wartawan kali ini masih cakep banget nih, ya wartawannya non muslim, dia pengen meliput, bagusin di masjid, ya nggak boleh buat apa? Masjid diliput begitu buat wisata, mau wisata apaan? Mesti kan wisata rohani. Kayak Istiqlal kan yang bikin orang Kristen ya? Iya. Istiqlal. Arsitekturnya. Arsitektur ambil nggak masuk. Nah, karena yang ngecek bang. Apalagi yang nggak boleh? Orang kafir masuk ke masjid, kalau dia ngerusak, ya, masuk masjid pengen ngapain? Nah, pengen ngerusak ya kagak boleh. Orang Islam aja ngerusak kagak boleh, lagi orang kafir masuk pengen ngapain? Ngerusak nggak boleh. Orang kafir boleh ke masjid untuk kemaslahatan masjid. Nah kayak tadi tuh, dia jadi arsiteknya non muslim, dia pengen ngecek hasilnya. Boleh. Mau nyumbang ya. Pokoknya kalau buat kemaslahatan boleh dah. Speakernya rusak, speakernya canggih kali ini speakernya nggak ada bisa. Ya bisa orang Cina, punya non muslim, bisa Masuk, betulin. iya. Silakan masuk, betulin. Nggak tahu tuh Saudi caranya tuh. Masjidil Haram kan speakernya Jerman punya tuh, sound sistemnya. Apa Perancis yang punya tuh. Gimana tuh dia kalau ada kerusakan? Karena nggak boleh teknisi-teknisi non muslim masuk. Apa dia ngajarin jarak jauh gitu, nih cek ininya, nih cek ininya. Termasuk itu arsiteknya kan juga, iya arsitek Masjidil Haram kan Perancis sampai kalau nggak salah tuh, cuman memang dia pakai lewat Bin Laden itu, grup Bin Laden. Ya, grup. Jadi kalau buat kemaslahatan ya boleh. Atau boleh juga orang pengen belajar Islam kali, dia pengen lihat orang sholat, tapi dia non muslim, boleh, dia masuk sini lihat. Ya, kalau emang benar, ya Sumamah akhirnya kan dia gara-gara itu. Emang Nabi sengajain, Nabi nggak langsung lepas 3 hari. Dia ngeliatin orang Islam pada sholat, oh enak banget Islam gini-gini, masuk Islam akhirnya. Makanya kita di masjid ya. Jadi nggak aktivitas orang Islam ya? Jadi boleh, nggak usah ikut sholat tarawih, nggak usah. Dulu kan nontonnya nonton. Kayak gitu. Orang Kristen, Ketawanan ya. orang Kristen ikut-ikutan tuh ikut sholat tarawih karena dia udah tertarik itu sama Islam. Ikut-ikutan sholat tarawih, ikut puasa, tapi belum Islam. Ikut tarawih nggak usah ngapain. Nontonnya nonton tarawih. Terus apa lagi, orang kafir boleh masuk ke masjid? Ya kalau alasan-alasan kemanusiaan boleh.
Hujan, dulu orang kafir yang motor hujanan, tuh di masjid itu tuh, lah boleh emang apa? Lu orang kafir lu, ya salib lu no. Wah, Islam begini amat romannya kamu. Kepanasan, atau biasa kalau kita biasanya sering apaan? Banjir. Enggak, numpang kencing banyak tuh Cina. Kalau numpang kencing kan bukan masjid. Hah? Toilet kan masjid. Masih di luar lah itu kok toilet gitu. Nah, iya, Walaupun banjir, dia termasuk sarana masjid, itu sering tuh banjir. Ngungsi. Banjir kan ngungsi pada kemana itu? Pada ke masjid. Itu kan orang muslim apa kan pada ke situ juga. Boleh emang apa? Itu istilahnya kemaslahatan kemanusiaan dah. Ngungsi boleh yang di masjid. Lah boleh. Boleh. Nah, itu tadi bandingannya kalau di kehujanan boleh nggak? Lah sekarang aja banyak yang kita lihat dah kalau lagi kebanjiran. Emang yang ngungsi yang di dalam masjid itu orang Islam doang? Kagak ya, orang seperumahan itu, orang seperumahan Islam semua lah kan kagak. Banyak orang non muslim juga. Sampai lupa lu nggak boleh. Kagak. Kita kesannya Islam gini amat agamanya gitu, citranya jadi buruk. Jadi boleh. Ya kalau buat alasan kemanusiaan ya boleh. Cuman nggak boleh ngetes sampai. Sampai. Masih aneh ini. Gua nggak paham tuh. Yang boleh gitu sampai. Sekarang misalnya bayar listriknya pakai duit orang Islam, itu dia air dikencing di apa kan? Bayar listriknya pakai apa? Lah, pakai duit masjid juga. Itu kalau ngecas sampai kagak boleh karena pakai dana orang Islam, dia kagak boleh kencing juga dong. Lo airnya Kencing nggak boleh. Pakai air nggak boleh. Ceboknya nggak boleh. Tuh air banjir tuh banyak, air banjir suruh pakai. Kencing boleh nggak apa? Jadi intinya boleh aja lah. Boleh, tapi ada catatan-catatan. Isinya kalau masih buat kemaslahatan Islam tuh nggak apa-apa. Cuma kalau nggak ada kemaslahatannya, ya kagak boleh. Lagi Bill Clinton datang ke situ ngapain? Iya, Bill Clinton baru tuh masuk Istiqlal, dia ngapain gitu? Kemaslahatan buat Islamnya apa? Gue cuma pengen lihat tuh megah di masjid, ngapain? Itu baru tuh bisa ikhtilaf tuh. Kecuali dia tertarik mau masuk Islam kali. Terus kita ambil kesimpulan juga di sini apaan? Ya, masjid boleh pakai tiang. Jadi ya, jadi masjid kalau ada tiangnya tuh boleh, asal jangan banyak-banyak aja. Karena kalau ada banyak-banyak udah mengganggu apa? Mengganggu, mengganggu hasab, mengganggu sab. Kalau tiang kebanyakan. Tapi kalau tiangnya emang perlu, ya kalau masjid dulu kan pasti ada tiangnya lah, karena belum ada tekniknya kali kalau dulu. Buat nyangga ini pasti ada apanya tuh? Ada tiangnya. Kalau sekarang sih masih luas banget, bisa nggak pakai apa? Nggak pakai tiang. Jadi tiang kalau masih bisa dihindarin, hindarin. Karena tuh bisa memotong sap gitu loh. Kan kesian orang barang tiang. Khotib bisa. Siapa sih yang khotib? Nggak pakai tiang kan dia nggak perlu gini-gini kan? Ya kelihatan tuh yang khotib siapa nggak perlu gini-gini. Tinggi gede banget. Tapi kalau masjid gede banget pasti pakai tiang lah. Masjid Nabawi tuh kalau nggak pakai tiang ya ambruk lah. Mesti pakai apa? Pakai tiang. Emang kalau masjid model kita tuh, Muhyiddin pakai tiang nggak? Muhyiddin di tiangnya nggak sih? Hah? Yang di dalam ada tiangnya? Nah, iya. Terus pas dibongkar ada tiangnya sekarang? Berarti tetap dia kagak bisa kali kalau nggak pakai tiang. Kalau saya kan masjid lumayan lebar tuh, ya. Nggak ada tiangnya tuh yang saya tuh. Modelnya press. Yang pakai kerucut begitu. Iya masjid Pancasila. Iya. Cuma kan tuh masjid panjang banget itu. Kan bisa tuh nggak pakai apa? Nggak pakai tiang. Udah lebar Baru banget. Muhyiddin juga nggak pakai tiang. Islamic Center lama sekarang Islamic Center nggak? Islamic Center. Oh, iya. Ya dari sana kan istilahnya masih kecil lah gitu. Kalau Muhyiddin kan dua tuh. Iya bener, Muhyiddin dulu nggak pakai tiang, makanya sekarangnya berarti pakai tiang. Tapi istilahnya nggak apa-apa pakai tiang. Tuh mesin Nabi pakai apa? Pakai tiang ya nggak apa-apa. Terus Pak. Qauluhu khailan ay fursanan. Perkataan musannif lafaz khailan artinya pasukan berkuda. Wal aslu annahum kanu rijalan ala khairin. Dan asalnya bahwasanya mereka itu para lelaki berkendara di atas kuda. Wa sumamatu bi musallasatin madmumatin wa usalun bi dhammil hamzati. Dan lafaz sumama dengan 3 titik di atas yang dibaca domah dan lafaz usal didomahkan hamzahnya. Sumama bimusallasatin. Iya benar. 3 Iya, terus. Qauluhu ila nakhlin hakaza fi aksari riwayati bil kha'i
Wa fi nuskhatin al-maqru'atu ala abil waqti bil jimi wa sawwabaha ba'duhum. Perkataan musannif ila nakhlin. Seperti inilah di dalam kebanyakan riwayat dengan huruf kha, dan pada teks yang dibaca di atas abul waqt dengan jim, dan membenarkan oleh sebagian mereka ila najlin. Iya. Wa qala an-najlu al-ma'ul qalilu an-nabiu, dan ia berkata najl itu adalah air yang sedikit yang memancar. Wa qila al-jariyu, ada yang mengatakan yang mengalir. Iya, jadi ada yang baca nakhl, ada yang baca Najl. najl. Sebenarnya kalau kita pikir lebih tepat najl ya. Ikan dia pengen mandi, Tempat air. dia pengen wudhu, dia ke tempat air jadinya begitu. Masa ke nakhl, namun korma. Kebun kurma. Tapi bisa sih digabung. Mungkin tempat airnya adanya di mana? Kebun kurma. Di kebun kurma bisa aja. Antara dua dugo itu bisa. Terus Wastufida min hadzal hadisi jawazu idkhalil kafiri fil masjidi wa ilaihi zabal hanafiyatu mutlaqan wa anil malikiyati wal muzanni al man'u mutlaqan. Dan diambil faedah dari hadis ini kebolehan memasuki masjid bagi orang kafir, dan pendapat itu adalah pendapat golongan Hanafi secara mutlak, dan menurut golongan Maliki dan Imam Muzanni terlarang secara mutlak. Wa an Syafi'iyati at-tafsilu bainal Masjidil Harami wa ghairihi li ayati. Dan menurut golongan Syafi'iyah ada perincian di antara Masjidil Haram dan masjid selain Masjidil Haram karena ada ayat. Wa qila yu'zanu lil kitabi khassatan wa hadzal hadisu yarudduhu li anna Sumamata laisa min ahlil kitabi. Dan ada yang mengatakan diizinkan bagi ahli kitab secara khusus, dan hadis ini berlawanan dengannya karena bahwasanya Sumamah bukanlah termasuk daripada ahli kitab. Wa fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala Sumamata salasa marratin wa huwa marbutun fil masjidi. Summa amara Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi itlaqihi fil yaumis salisi. Dan pada hadis tersebut bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati di atas Usama selama 3 kali, dan wahal Sumama itu sedang diikat di masjid. Kemudian Nabi perintahkan untuk melepaskannya di hari ketiga. Wa innama rabatat as-sahabatu bi takriri minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanya saja sahabat yang mengikatnya dengan takrir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi jawazu rabtil asiri fil masjidi, dan pada hadis tersebut juga kebolehan mengikat tawanan di masjid. itu tawanan ya. Berarti tawanan yang boleh diikat. Kalau maling, maling nyolong nih, diikat di masjid gitu boleh kata. Ini kan tawanan nih, saya perang. Nah, ini maling, diikat di masjid, nggak ada tempat lain. Habis kalau di tempat lain digebukin orang, kalau di masjid aman. Lebih berani. Pos RW. Oh beda. Dia nyolongin di masjid kali. Nyolongin di masjid gitu, baru bisa kali. Nyolong di mana-mana, diikatnya di masjid. Wa taqaddama anal masjida mahallu sholati wal ibadati fa kullu ma ta'allaqa biha mahkumun biha. Dan telah terdahulu bahwasanya masjid itu adalah tempat sholat dan ibadah, dan tiap-tiap apa yang berkaitan dengannya itu dihukumkan dengannya. Qala al-musannifu wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu murra bi Hassana yanshudu fil masjidi fala hazza ilaihi faqala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairu minka. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab lewat di masjid, ada Hasan bin Sabit sedang bersyair. Lalu Sayyidina Umar memandang kepada si Hasan. Maka Hasan berkata, "Dulu aku pernah mendendangkan syair di masjid, dan di dalam masjid ini ada orang yang lebih baik daripada kamu." Nah, jadi ini masalah baca syair, baca nasyid di masjid. Ini di sini kita lihat Umar. Ini saya baca nih emang Nabi udah nggak ada. Oh, Nabi udah nggak ada. Jangan-jangan Umar lagi jadi khalifah kali ini kejadian ini gitu, ya.
Dia lewat ke masjid, atau ada Hasan bin Sabit. Ya, Hasan bin Sabit itu udah bahas dulu tuh itu Di Nahu. biografinya iya, waktu belajar Nahu. Yang orang umurnya apa nih? Umurnya panjang. Sampai 120 tahun, sampai 4 keturunan. Nggak berani perang, nyali cemen. Nyali cemen. Sampai 4 keturunan umurnya 120. Bapaknya, kakeknya lagi. Umurnya di atas cepek semua. Jarang-jarang orang begitu. Ya. Hasan bin Sabit, dia termasuk penyair jahiliyah, tapi habis itu masuk Islam. Ini karena umurnya panjang, jadi dia ngalamin berapa masa gitu loh, masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, ngalamin. Karena umurnya apa? Panjang. Hasan bin Sabit, dia ahli syair. Sampai Nabi bilang, pokoknya dia kalau ada orang kafir nyerang pakai syair, nah ini tukangnya apa ini? Lawannya. Wah, tukang balas. Dan Nabi nyuruh balas. Ya, malaikat Jibril bakal bantuin. Penyair dibantuin sama Jibril. Hasan bin Sabit nih. Nanti dia lagi baca syair di masjid, Umar lewat. Umar diapain? Plototin. Wah, diplototin. Plototin. Baca syair di mana? Baca syair di masjid. Begitu dulu saya pernah baca syair, ada orang yang lebih baik dulu. Berarti Nabi udah apa nih? Udah kagak ada. Dulu saya pernah baca syair. Di depan orang yang lebih baik daripada engkau. Daripada siapa? Daripada Umar. Berarti dia ngebela diri. Ya, berarti di sini kita ambil kesimpulan boleh baca apa? Baca syair. Di mana? Di masjid. Pantun berarti boleh ya? Boleh. Ya, kalau penceramah gitu baca pantun. Di masjid. Ya, dengan catatan maudhu'nya mufidan. Yang di syair itu emang berfaedah gitu loh. Buat agama, buat pendengarnya. Kalau cuma syair percintaan doang buat apaan? Enggak boleh. Jadi kalau ada orang belajar marawis di masjid tuh harusnya lagunya kita selektif juga, lagu apaan itu baca. Jadinya lagu tentang ini aja, lagu-lagu tentang kecintaan aja. Tahu kalau man ana itu apa tuh? Man ana laulakum itu Syair tentang guru. Hah? Tentang guru. Tentang guru. Kalau tentang guru ya nggak apa-apa. Saya kira itu lagi nyapa fansnya gitu loh. Saya ini buat siapa kalau tanpa kehadiran fans gitu loh. Jadi saya bisa gini karena gitu. Syair buat janjung. Tapi kalau buat guru, karena tuh umum banget tuh artinya gitu. Man ana laulakum. Ibunya harus dilihat dulu lah. Ya, kalau emang arti itu berfaedah. Cuma kalau mufid kan berarti yang dengar paham. Kalau syarat nahu ya. Iya. Kan kita kalau baca syair bahasa Arab, kalau dengar nggak paham gimana? Nggak tahu jadinya dia mufid apa kagak. Jadi istilahnya kita selektif lah, orang baca ya Robi bil Mustafa ya berarti boleh. Ya Robi Mustafa kan bagus, salawat atau apa ya boleh. Seperti suka saru tuh, kalau marawis tuh suka saru, lagunya lagu apaan itu? Lagunya tentang Islam apa tentang percintaan begitu. Kalau penceramah suka nyanyi lagu dangdut, praktekin lagu dangdut lah, lagu anu penceramah di masjid. Sebenarnya itu kagak boleh sebenarnya kalau gitu. Maksudnya nggak bisa cari alternatif yang lain tapi gitu loh, daripada lagu-lagu dangdut gitu dijanji di masjid. Selawat banyak. Saya tukang ngamen aja nggak ada masuk masjid. Kang Amen. Iya, tukang ngamen ada nggak masuk masjid? Nggak ada lah. Nggak ada, tukang ngamen aja ngerti. Karena ada orang nongkrong di masjid itu masuk masjid, deng. Kagak, orang di masjid nggak bakal diparanin tukang ngamen. Orang di tempat makan diparanin nggak? Diparanin, tukang ngamen aja ngerti. Kagak boleh nyanyi dia be. Nggak boleh nyanyi di masjid, walaupun cuma sebentar. Mana tukang ngamen berapa lama sih nyanyi? Orang ngasih udah. Masa inti penceramah nyanyi. Masih ngerti tukang ngamen penceramah. Tukang ngamen ngerti cara hormatin masjid. Jadi boleh baca nasyid di masjid dengan catatan maudhu'nya mufidan. Terus yang kedua, jangan mengganggu orang yang di situ, orang yang lagi ibadah gitu. Orang habis makan bawang pengen ke masjid, Nabi larang, ya kan? Yang habis makan bawang jangan ke masjid. Kenapa? Karena nyakitin orang lain. Bau apanya nih? Bau bawangnya. Ya.
Artinya kan intinya di situ apaan? Nyakitin orang kagak boleh. Lompat-lompatin orang tuh. Masih kagak boleh nyakitin orang. Ya sama. Kalau kita baca nasid, orang jadi keganggu, bikin nyakitin, berarti itu apa? Nggak boleh. Berarti kalau yang nyakitin orang, itu nggak mikirin nasidnya tentang apa. Mau tentang sholawat pun, mau tentang apa, kalau ternyata orang keganggu, ya kagak boleh. Gitu. Ya, apalagi itu jam-jamnya jam-jam sholat. Beda kalau misalkan ada acara maulid atau apa gitu. Itu ada orang sholat, kadang-kadang orang ada aja sholat ya. Itu udah acara maulid. Sebayang. Kadang-kadang orang sholat di depan lagi. Itu udah mau mulai pengajian nih, udah siapin lekar, udah apa, Sebayang. Nah kita mau mulai ngaji, tahu-tahu dia habis salam dia protes, Pak Ustadz, ini kan ada orang sholat, kok ganggu lah. Kita jadi serba salah ya. Jadi kita jadi diem aja. Akhirnya orang sholat juga tahu diri lah, harusnya orang udah mulai pengajian gitu ya. Masjid kan luas, ada emperannya, sholat di luar. Kadang-kadang kalau banyak gitu ya kelompok-kelompok yang kagak ngerti, iya yang kagak ngerti gitu. Lah kita udah membaca, ya lo sholat depan kita. Kadang-kadang jamaah yang lain kagak sabar lagi, maju lagi. Ustaz mulai aja Ustaz. Ya gue juga tahu dari tadi gue pengen mulai. Itu kagak lihat ada sholat, kita juga tahu gitu. Ada pas kejadian begitu tuh, itu saya pernah ngalamin gitu pas kejadian begitu. Ini pas ada yang mau sholat, dia mau ngaji nih. Yang ketua pengajiannya udah maju aja dah. Mau ngaji, sholat di luar. Daripada air canggung begitu. Saya juga jadi diam aja begini. Jamaah yang kagak sabaran, udah tuh nyuruh satu. Mungkin dia merasa ini juga kali, bisa kita kalah nih, orang cuma 2 orang pakai jamaah sini. Supaya kalah. Iya, mulai sholat. Aduh ya Allah. Tapi intinya emang kalau udah ganggu orang sholat, emang ngapain aja gak bagus. Kita mau baca Quran juga. Tapi dia kan sholat subuh. Bukan sholat maghrib. Samping bang. Sholat maghrib bagian dari selesai itu sholat maghrib kan orang maghrib ada aja berwudu lah berapa masuk begitu. Kalau orang ngerti kan sholat di luar. Kadang kalau golongan yang kayak gitu beda emang. Di dalam udah di depan lagi ada. Ya kalau kita debat masalah fikih aja ya kalah. Emang bener sih sholat di dalam. Sop yang pertama enak lebih khusyuk. Tembok apa-apa. Tadi waktu ini. Karena dong ngaji. Nah dari hadis ini kita ambil juga apa nih? Adab daripada Umar bin Khattab. Dia nggak langsung marah-marah, cuma diapain? Dipelototin doang. Ya. Berarti Umar tuh ada dugaan. Ini orang juga Hasan bin Sabit, dia baca syair di masjid bisa jadi dia punya alasan juga. Jadi nggak main apa nih? Main salahin aja begitu. Kan ini masa-masa dia pernah ngalamin Nabi hidup. Sama aja kita tuh lagi ada kiai dulu. Pas ada orang ngerjain ini maaf ya. Lu pernah lihat Mang Kiai ngerjain gitu? Tuh, kita juga sanksi gitu. Jangan-jangan nih orang ngerjain kayak gitu dia ngelihat siapa? Ngelihat Kiai terus kita nggak pernah lihat. Bisa aja gitu. Mungkin dipikir misalkan nggak pas nih. Mungkin ini pernah ngelihat Kiai kali begitu. Jadi Umar nggak langsung marah-marah. Ya, padahal dia marah juga wajar gitu. Karena kalau emang dia khalifah gitu wajar. Dia nggak langsung marah. Cuma dipelototin doang. Karena Umar juga mikir juga jangan-jangan Hasan bin Sabit juga punya argumen. Ada namanya. Iya. Sebenarnya sama kita kayak begitu kalau ngeliat Ustadz ada beda dikit jangan langsung salahin aja. Karena Ustadz biasanya dia ngerjain sesuatu juga ada apanya. Dasarnya. Ada dasarnya, ada alasan. Pelototin doang tadi. Pelototin doang. Nah, terus di sini kita ambil paham juga apa? Boleh kita itu beramal hanya berdasarkan isyarat gitu. Jadi isyarat direspon tuh boleh. Kan Umar cuma melototin doang. Aku tuh tahu Langsung aku dah. lah iya saya pernah sih. Umar melototin doang padahal ya. Dia lah boleh begitu. Jadi wajar gitu loh. Kalau kita misalkan melototin terus ada orang kesinggung gitu. Apa sih lu? Gue ngomong apa-apaan, lu nggak ngomong apa-apaan, lu melotot tapi nah, saya belum ngomong apa-apaan, lu iya ngomong apa, cuma itu udah ngasih isyarat, itu kagak suka, jadi wajar aja orang tuh ngapain ngasih reaksi gitu loh, nanti buktinya Hasan bin Sabit dia ngasih reaksi, padahal baru dipelototin doang apa-apa. Oh, berarti benar mentalnya cute ini dia. Baru dipelototin Umar udah takut.
Dan ternyata tanda itu ya penting, walaupun belum ngasih ini, tanda-tanda itu penting. Simahum fi wujuhi min asari sujud, ta'rifuhum bisimahum, kan tanda-tanda orang Islam gitu kan ya. Jadi belum pakai ngomong aja orang udah tandanya begini. Wah, berarti orang apa nih? Orang Islam. Apalagi kita lihat di sini keberanian sahabat dalam masalah kebenaran. Jadi kulil haq walau kana murron. Ya kan di sini luar biasa tuh siapa ya? Hasan bin Sabit. Ya, benar-benar dia kan perkataan man huwa khairun minka, masya Allah. Orang yang lebih baik dari ente. Pahit banget omongan. Bilang aja, saya pernah bernasib di situ ada Rasulullah. Selesai. Tapi kagak, dia saking pengen ngebelain suatu kebenaran, saya pernah nasib depan saya tuh orang yang lebih baik dari ente. Ini Rasulullah kan, masya Allah, berani berarti sahabat benar-benar berani. Ya kalau emang dikata itu benar, alasan dia kuat, Rasulullah ngasih, bakal berani ngebela. Berarti orang Umar gitu loh, bilang aja apa? Di hadapan Rasulullah gitu bilang gitu ya, dia kagak, man huwa khairun minka, orang yang lebih baik dari ente. Ini berarti sahabat berani. Bukan sombong. Bukan sombong tuh ya. Saya kan lebih tandes lagi begitu. Ya Rasulullah berarti. Jatuhin mentalnya Umar ini. Aduh, gila. Kalau orang man huwa khairun minkanya Abu Bakar, entar jadi ribut lagi. Berarti man huwa khairun minkanya berarti emang benar-benar siapa nih? Iya benar-benar Rasulullah pasti gitu. Terus Qala syarihu wa fil Bukhari bisanadihi qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Aufin annahu sami'a Hasan bin Sabitin yastashhidu Aba Hurairah an sudukallaha hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya Hasan ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ayyidhu bi ruhil kursi. Qala Abu Hurairah na'am. Berkata penyiar di dalam kitab Bukhari dengan sanadnya, ia berkata telah mengkhabarkanku oleh Abu Salamah dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia mendengar Hasan bin Sabit meminta persaksian kepada Abu Hurairah. Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau pernah mendengar Nabi bersabda, ya Hasan ajib Rasulullah Allahumma ayyidhu bi ruhil kudus. Wahai Hasan, balaskanlah, jawablah syair tersebut untuk Rasulullah. Semoga Allah dukung Hasan dengan Ruh Kudus, malaikat Jibril. Kalau Abu Hurairah menjawab Abu Hurairah, iya pernah. iya, itu kan luar biasa tuh. Ya, Hasan sampai disuruh ngebalesin ejekan-ejekan syair dari orang-orang kafir, sampai didoain Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Jadi baca syairnya dibantuin sama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, Hasan bin Sabit, luar biasa. Ya. Mas sayangnya dia nggak bisa ribut sih, nggak bisa perang, jadi nggak ikut jihad. Dia nggak bisa perang nih. Main saya. Main syair aja. Jadi dia perangnya tuh lewat apa? Twitter. Ya lewat ini. Tulisan. Ini sama aja. Zaman kemerdekaan kan begitu, orang nggak semuanya angkat senjata. Ada yang perang lewat diplomasi, ya kan, lewat konferensi. Ada yang jadi wartawan, bikin bisa begitu. Ya. Jadi dia walaupun dia nggak ikut jihad, dia jihad juga. Tapi jihadnya pakai apaan? Pakai syair. Jadi itulah enak itu. Allah ngasih apa itu ibadah tuh bisa macam-macam gitu loh. Kayak kita nih ada sholat, sekarang ada puasa, ada zakat, ada haji, enak. Jadi macam-macam ibadahnya. Coba kalau sholat aja, lah, beda. Karena orang begini, ada yang sholat, ada kurang semangat, kurang kuat gitu sholatnya. Tapi giliran puasa kuat. Senin, Selasa, Senin, Kemis di puasa, yang 3 hari di puasa, rajin puasanya. Tapi kalau sholat aja udah yang wajib-wajibnya doang. Ada orang gitu. Ada orang sholat sampai puasa malas. Tapi kira haji sampai umroh getah banget. Lah umroh mulu tiap tahun 3 kali. Nah, itu enak tuh. Jadi Allah ngasih macam-macam gitu. Jadi ada orang lemah di sini, kuat di sini. Ya, ada yang puasanya malas, puasanya wajib doang. Puasa sunnah gue mah kagak pernah. Tapi kira sholat rajin banget, tahajudnya, witirnya, jadi gitu. Variatif gitu loh. Ada yang sholat yang wajib-wajib doang, puasa yang wajib-wajib doang. Duitnya banyak. Zakat, infak, sedekahnya kuat, masya Allah. Jadi itulah nikmat Allah tuh ngasih
Apa itu ibadah tuh macam-macam gitu. Apalagi kalau kita bisa semuanya kuat, ya kan? Kemudian Abu Bakar tuh, ada kuat di sini, kuat di sini. Yang kata Nabi nanti yang puasa masuk dari pintu Rayyan nih, nanti pintu sholat ini ada Abu Bakar loh. Kalau semuanya dirajin gimana ya? Bisa masuk semuanya bisa. Bebas dia. Dan inti termasuk dari itu, hai Abu Bakar. Wah, Nabi dulu yang bilang itu termasuk golongan itu yang bisa masuk dari semuanya itu. Gimana coba kita pikirin? Bisa gak masuk dari semua pintu? Gak bisa. Kita masuk dari pintu kantor yang belakang, pasti kita gak masuk dari pintu yang depan. Tapi itu di surga bisa, orang bisa masuk dari pintu semuanya. Takhir kali pilihan. Lah, masuk dari pintu semua, ngapain milih? Lah kita berat, itu suruh milih mau masuk dari pintu sholat atau pintu puasa. Pintu yang mana aja. Lah, Pas ya besoknya yang dekat yang mana aja ya. yang mana? Yang penting masuk surga ya. Kayak kalau kita yang masuk stadion. Wah, gate 18, muter semua jauh banget ya. Muter jauh. Kalau bisa kita bebas masuk pintu mana? Pintu sini aja deketan. Tapi enggak, di surga tuh orang bisa masuk dari pintu mana aja. Makanya di situ kejadian di akhirat nanti jangan kita ukur sama kejadian di dunia. Ya kan? Orang di padang mahsyar, datarannya satu. Ada yang keringatnya segini. Ada yang keringatnya segini. Ya kan? Ada yang rendam sampai segini. Kan begitu ya kita baca di hadis kan. Tergantung amalannya. Coba kita pikirin, bisa enggak kejadian itu di dunia? Nggak bisa. Datarannya satu. Kok bisa ada yang keringatnya segini, ada segini. Nah kita kebanjiran semua, selutut semua satu perumahan. Ya kagak ada yang banjir segini, kagak. Nah tuh dia kagak bisa kita ukur di sini. Kagak bisa tuh orang keringat segini lah. Gimana? Pasti sama harusnya. Jalan tuh lewat sirat, orang cepet, ada yang ngapain? Ada yang angkat, ngesot, selamat juga tapi lambat. Ini di jalan lambat nih, yang di belakangnya yang cepat. Cepetan. Jadi kita mikir begitu. Gila, Macet. Jadi macet ya. hisab kan Banyak. secepat apa itu hisabnya Allah tuh, orang mersusu apa cepet banget. Lalu kita pikir lama nggak harus ngisap? Lama lah, tiap orang atu-atu dari umur berapa dibalik, umur 12, 12, hari pertama, hari kedua, lah lama banget. Di umur sampai 70, hari ketiga itu dosa begini, iya aja udah, main lama, begitu pikir. Dan di dunia kita swalayan aja anti rame banget, ya udah panjang pak. Orang beli sekeranjang, lama tuh hisabnya lama. Ya. Tapi di akhirat bisa cepet, nah itu kita nggak bisa. Untuk akhirat kita hitung pakai apa? Pakai itu. Jadi kalau kita pikir itu tadi, orang bisa kan masuk dari semua pintu? Bisa. Susah kalau kita pikir pakai hitungan masuk stadion. Susah. Itu di dunia. Tapi di sono orang bisa tuh. Abu Bakar tadi benar-benar masuk dari mana itu? Mana aja. Dari pintu mana aja. Jadi satu kali pintunya. Wah, pas buka. Langsung surga. Pintunya jadi satu. Ini pintu puasa, ini pintu sholat. Ya sekaligus. Susah dah kita bayangin ya. Tapi nanti kata Nabi itu benar, orang bisa masuk dari pintu semua tuh dia bisa masuk. Terus Qauluhu anna Umara murra bi Hasana yang sudu fil masjid. Qala Ibnu Battalin, laisa fi hadisil babi anna Hasana ansyada syi'ran fil masjid bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin riwayatul Bukhari fi bad'il khalqi tadullu ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Hasana ajib anni wa huwa fil masjid wa annahu ansyada fihi ma ajaba bihil musyrikina. Perkataannya anna Umar murra bi Hasana yang syudu fil masjid, berkata oleh Ibnu Battal, tidaklah di dalam hadis bab ini bahwasanya Hasan mendendangkan syair di masjid di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi riwayat Imam Bukhari pada bab Badil Khalqi menunjukkan di atas bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada si Hasan, ajib anni, jawabkanlah untukku. Wahal dia itu di masjid, dan bahwasanya Hasan itu mendendangkan di masjid sebagai jawaban untuk orang-orang musyrik. Wa qala ghairuhu yahtamilu anna al-Bukhariya arada anna syi'ra al-mustamila 'ala al-haqqi haqqun,
bidalili du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hasana an syi'rihi. Dan berkata yang lainnya, boleh jadi bahwasanya Imam Bukhari berkehendak bahwasanya syair yang meliputi di atas yang hak itu boleh, dengan dalil permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Hasan di atas syairnya. Itu permintaan doa itu Allahumma ayyidhu. Oh gitu. Terus Doa itu. Wa idza kana haqqan jaza fil masjidi kasairil kalamil haqqi wala yamna'u minhu kama yamna'u ghairuhu minal kalamil khabisi wal lagwi sakiti. Dan apabila adalah syairnya itu hak, maka boleh di dalam masjid seperti seluruh ucapan-ucapan yang benar, dan tidak terlarang daripadanya sebagaimana melarang selainnya daripada ucapan yang buruk dan sia-sia. Wa fil hadisi bayanu hukmi tasyanudil asy'ari. Pada hadis ini menjelaskan hukum saling bernasyid syair. Qala al-musannifu kila al-manhiyu anhu ma iza kana tanashudu ghaliban 'alal masjidi hatta yatashaghala bihi man fihi. Berpendapat oleh musannif, dikatakan yang dilarang daripadanya apabila saling bernasyid biasanya di atas masjid sehingga saling mengganggu orang yang ada di dalamnya. Wa ada Abu Abdul Maliki Al-Buni fa'amala ahadisan nahi wa ad'a an-naskha fi hadisil izni. Dan menganggap jauh oleh Abu Abdul Malik Al-Buni, maka ia mengamalkan hadis-hadis larangan dan mengklaim akan adanya penasakan pada hadis pengizinan tersebut. jadi dia benar-benar nggak boleh sama sekali baca nasyid di masjid. Summa innal jam'a baina hadisin nahyi wa hadisil izni ay yahmilan nahya ala tanashudil asy'aril jahiliyati wal mubtilina wal ma'zuna fihi ma salima an zalika. Kemudian sesungguhnya menggabung di antara hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan, bahwasanya boleh jadi larangan di atas saling bernasyad syair ya, orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang batal, dan yang diizinkan padanya apa yang selamat dari demikian itu. Qauluhu fala haza ilaihi ila akhirih. Jadi kalau kita dengerin dong boleh nggak? Dengerin musik itu di HP di masjid? Kalau nggak diganggu, Ya kagak boleh lah, dengerin lagu-lagu barat gitu, lagu Indonesia gitu dengerin. Karena kan tuh nggak perkataan ini ya mubtilin dan batil atau akalamul khobis. Terus qauluhu fala haza ilaihi ila akhirih ay rama Umaru Hasana bi ainihi ka'annahu ghadaba alaihi bi insyadihi syi'ra wa man huwa khairu minka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya fala haza ilaihi ila akhirih artinya Sayyidina Umar melemparkan pandangannya ke Hasan seakan-akan Umar itu marah kepadanya dengan sebab ia mendendangkan syair. Dan lapas man huwa khairu minka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi anna Umar naha an tasyanudil asy'ari fil masjidi mahma kanat suratuhu fa fasalahu Hasanun tafsilan ba'idan wa huwa annahu kana yansudu min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'ahu. Dan padanya bahwasanya Umar melarang daripada saling mendendangkan syair di masjid. Kadang-kadang adalah gambarannya itu bagaimanapun bentuknya, maka mengkat oleh Hasan akan secara cepat wahal dia itu sedang pernah mendendangkan syair di masa Nabi Muhammad SAW dan Nabi membiarkannya. Wada'ahu, Nabi mendoakannya. Oh, mudah-mudahan. Udah, situ Pak.